Kubungkam mulut mantan ibu mertua yang menghinaku janda abadi dengan dinikahi pria kaya raya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, menikah dengan putra dengan harapan bahwa hidupku akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan, termasuk restu dan penerimaan keluarga. Namun, sejak awal pernikahan, aku sudah merasakan dinginnya sikap Bu Yanti, ibu mertua yang seharusnya menjadi sosok ibu kedua bagiku. Tatapan matanya selalu dipenuhi ketidaksetujuan, seolah-olah kehadiranku adalah sebuah kesalahan besar dalam hidup putra. Aku berusaha mengabaikan perasaanku, mencoba meyakinkan diri bahwa waktu akan membuatnya menerima keberadaanku. Namun, keyakinanku runtuh sedikit demi sedikit. Sejak hari pertama aku masuk ke rumah keluarga putra sebagai menantu, Bu Yanti tidak pernah benar-benar menganggapku bagian dari mereka. Ucapannya selalu menyiratkan bahwa aku tidak cukup baik untuk anaknya. Perempuan dari keluarga biasa seperti kamu, mana bisa mengurus rumah tangga yang layak? Katanya suatu hari, dengan nada mengejek yang disamarkan di balik senyum tipisnya. Aku terkejut, tapi memilih untuk diam. Aku tidak ingin memulai konflik, apalagi baru beberapa hari menikah. Aku hanya berharap sikapnya akan melunak seiring waktu. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu dibuat merasa seperti orang luar. Saat saudara-saudara putra berkumpul, aku sering ditinggalkan dalam percakapan. Jika aku mencoba bergabung, Bu Yanti akan dengan sengaja mengganti topik pembicaraan atau mengomentari hal-hal kecil yang membuatku merasa tidak nyaman. Dinda, sebaiknya kamu belajar lebih banyak tentang etika meja makan. Di keluarga kami, perempuan harus anggun dan tahu cara bersikap, katanya dengan nada manis tapi menusuk. Padahal, aku sudah berusaha sebaik mungkin agar tidak melakukan kesalahan. Lambat laun, aku menyadari bahwa bukan hanya sikap dingin yang kuterima dari Bu Yanti, tapi juga penghinaan yang semakin terang-terangan. Dia sering membandingkanku dengan mantan pacar putra, seorang perempuan dari keluarga kaya yang dulu hampir dijodohkan dengannya. Dulu ada banyak perempuan yang lebih baik dari kamu yang ingin menikah dengan putra. Sayang, anakku terlalu baik hatinya dan mudah kasihan, katanya suatu hari saat aku sedang membantu di dapur. Aku merasa hatiku mencelos, tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di depannya. Aku hanya tersenyum hambar dan terus memasak, seolah-olah kata-katanya tidak berpengaruh padaku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa pernikahanku bukanlah kehidupan bahagia yang selalu kuimpikan. Setiap hari terasa seperti ujian kesabaran, bukan karena aku dan putra sering bertengkar, melainkan karena aku terus-menerus dihadapkan pada sikap Bu Yanti yang merendahkanku. Rasanya seperti hidup dalam sangkar emas yang dingin, di mana aku ada, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Aku berusaha menjadi istri yang baik, menyiapkan makanan, menjaga kebersihan rumah, dan bahkan berusaha mengambil hati mertuaku dengan membantu pekerjaan rumah tangga. Namun, semua yang kulakukan tampaknya tidak ada artinya di mata Bu Yanti. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan putra mengenai sikap ibunya, dia selalu menganggapku berlebihan. Ibu memang begitu, Din. Jangan terlalu diambil hati. Itu cuma caranya menunjukkan kasih sayang, katanya dengan enteng. Aku tidak tahu bagian mana dari penghinaan dan sindiran yang bisa disebut sebagai bentuk kasih sayang. Aku mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Aku merasa sendiri dalam pernikahan ini, seolah-olah aku hanyalah pelengkap dalam hidup putra tanpa ada perlindungan atau dukungan darinya. Puncaknya terjadi ketika kami menghadiri acara keluarga besar di rumah Bu Yanti. Aku sudah berusaha tampil sebaik mungkin, mengenakan kebaya yang anggun dan bersikap sopan kepada semua orang. Namun, di depan para tamu, Bu Yanti dengan santai melontarkan komentar yang membuat hatiku hancur. Dinda ini memang sederhana sekali ya, tidak seperti menantu-menantu lain yang selalu tahu bagaimana caranya membawa diri. Tapi ya, bagaimana lagi kalau dasarnya memang dari keluarga biasa, katanya sambil terkekeh kecil. Beberapa saudara ipar hanya tersenyum simpul, tapi aku bisa melihat jelas bahwa mereka mengerti maksud sindiran itu.
Aku berharap putra akan membelaku, mengatakan sesuatu untuk menghentikan ibunya. Namun, seperti biasa, dia hanya diam. Dia bahkan tersenyum, seolah-olah tidak ada yang salah dengan ucapan itu. Hatiku mencelos. Saat itulah aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Aku bisa menerima jika aku harus berusaha lebih keras untuk mengambil hati ibu mertua, tetapi bagaimana mungkin aku bisa bertahan jika suamiku sendiri bahkan tidak peduli? Sejak kejadian itu, aku mulai kehilangan semangat untuk berusaha. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri, tetapi tanpa lagi berharap akan mendapat pengakuan atau penerimaan. Aku mulai lebih banyak diam, membiarkan semua hinaan dan sindiran itu berlalu begitu saja. Tapi bukan berarti aku tidak merasa sakit. Setiap malam sebelum tidur, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini kehidupan yang ingin kujalani selamanya? Apakah aku akan terus membiarkan diriku diinjak-injak seperti ini tanpa pernah melawan? Ketika gosip tentangku mulai menyebar di lingkungan keluarga besar, aku semakin merasa terpojok. Bu Yanti dengan sengaja menceritakan hal-hal buruk tentangku, menyebutku sebagai istri yang tidak bisa mengurus rumah tangga, tidak bisa memasak dengan benar, dan hanya mengandalkan suami untuk segalanya. Padahal, aku tahu betul bahwa semua itu tidak benar. Aku telah melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja, di mata Bu Yanti, aku adalah sosok yang tidak pantas untuk putra. Aku mulai merasa bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan besar. Setiap kali aku mencoba mencari celah kebahagiaan, selalu ada tangan yang dengan cepat merobohkannya. Aku ingin bertahan, aku ingin memperjuangkan rumah tanggaku. Tapi bagaimana caranya bertahan jika aku bahkan tidak merasa dihargai di dalamnya? Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan berakhir dengan perceraian. Saat aku mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga, aku benar-benar percaya bahwa aku dan putra akan melewati segala ujian bersama. Aku mencoba bertahan, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya cobaan yang akan berlalu seiring waktu. Namun, semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku berjuang sendirian. Pernikahan ini bukan tentang kami berdua, tetapi tentang bagaimana aku terus-menerus dipaksa untuk menerima perlakuan buruk dari Bu Yanti tanpa ada sedikit pun pembelaan dari putra. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku bangun pagi dengan harapan bahwa mungkin hari ini akan berbeda, bahwa mungkin Bu Yanti akan sedikit lebih baik atau putra akan menunjukkan bahwa dia peduli padaku. Tapi harapan itu selalu berujung pada kekecewaan. Aku semakin sering mendengar desas-desus yang disebarkan Bu Yanti di belakangku. Dia bilang aku adalah istri yang tidak bisa mengurus rumah tangga, bahwa aku tidak cukup berkelas untuk mendampingi putra, dan yang paling menyakitkan, bahwa aku hanya menikahi putra karena uangnya. Aku menahan semuanya selama berbulan-bulan, berharap putra akan menyadari apa yang terjadi dan akhirnya membelaku. Tapi yang kudapatkan justru sebaliknya. Dia semakin menjauh, semakin cuek, seolah-olah kehadiranku di rumah ini tidak ada artinya. Jika aku mencoba berbicara tentang perasaanku, dia hanya menganggapku terlalu sensitif atau berlebihan. Sudahlah Din, jangan besar-besarkan masalah, katanya suatu malam ketika aku menangis di kamarnya, mencoba menjelaskan bagaimana aku merasa terisolasi dan tidak dihargai. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, berharap dia akan melihat kepedihanku, tapi yang kudapatkan hanyalah tatapan kosong dan sikap dingin. Puncaknya terjadi ketika aku mendengar Bu Yanti berbicara di telepon dengan salah satu kerabatnya. Aku kebetulan melewati ruang tamu ketika suaranya terdengar begitu jelas. Anak perempuan itu tidak akan bertahan lama di rumah ini. Lihat saja, sebentar lagi dia pasti akan pergi dengan sendirinya. Janda seperti dia tidak akan laku lagi setelah ini, katanya dengan nada puas. Aku membeku di tempat. Dadaku terasa sesak, seolah-olah udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Aku ingin masuk ke dalam dan membela diriku, ingin berteriak bahwa aku bukan seperti yang dia pikirkan. Tapi apa gunanya? Aku tahu, tidak peduli sekeras apapun aku mencoba, aku tidak akan pernah bisa mengubah cara berpikirnya. Saat itulah aku sadar bahwa aku harus pergi. Aku tidak bisa terus bertahan dalam rumah tangga yang hanya memberiku luka dan penghinaan. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang tidak menghargai keberadaanku.
Malam itu juga, aku mengemasi barang-barangku. Tanganku gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam koper, air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan meninggalkan rumah ini sebagai seorang wanita yang gagal dalam pernikahan. Ketika aku berjalan menuju pintu, Putra akhirnya muncul. Dia melihat koper di tanganku, lalu menghela napas panjang. "Jadi, kamu benar-benar mau pergi?" tanyanya, suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Aku menatapnya, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa membuatku berubah pikiran. Mungkin, jika saat itu dia meminta maaf, jika dia mengatakan bahwa dia akan memperbaiki semuanya, aku akan mempertimbangkan kembali keputusanku. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Ya sudah, kalau itu maumu." Hatiku hancur. Aku menunggu selama ini untuk mendapatkan sedikit saja keberpihakan darinya, tapi pada akhirnya, dia bahkan tidak berusaha untuk menahanku. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Saat aku melewati Bu Yanti, dia hanya tersenyum puas, seolah-olah kemenangan akhirnya ada di tangannya. "Lihat saja, Dinda. Setelah ini, kamu akan jadi janda abadi. Tidak ada pria yang mau dengan wanita seperti kamu," katanya dengan nada meremehkan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menarik napas dalam-dalam dan melangkah pergi. Aku tahu, ini akan menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan kesulitan. Tapi lebih baik aku menghadapi hidup sendirian daripada terus bertahan dalam pernikahan yang hanya memberiku luka. Setelah keluar dari rumah itu, aku merasa seperti melayang di udara, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Aku membawa koper kecil berisi beberapa pakaian dan barang-barang pribadiku, meninggalkan segala kenangan yang pernah ada di rumah itu. Malam itu, aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku hanya berjalan menyusuri trotoar, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku ingin menangis sepuasnya, ingin meraung karena sakit hati yang menyesakkan dada, tetapi aku tahu air mata tidak akan mengubah apapun. Aku harus menerima kenyataan bahwa aku kini adalah seorang janda, status yang selama ini dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan pelukan hangat, meskipun aku bisa melihat kesedihan di mata mereka. Ibuku tidak berkata apa-apa, hanya membelai rambutku dan membiarkanku menangis di pelukannya. Aku tahu dia pasti kecewa, bukan karena aku bercerai, tetapi karena aku telah melalui begitu banyak penderitaan tanpa pernah bercerita padanya. Ayahku hanya menghela napas panjang dan berkata, "Sudahlah, Nak. Tidak ada gunanya bertahan dalam pernikahan yang tidak membuatmu bahagia." Kata-kata itu menenangkanku sedikit, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan rasa sakit yang masih menancap dalam hatiku. Hari-hari setelah perceraian itu terasa begitu berat. Aku harus menghadapi tatapan penuh rasa ingin tahu dari tetangga-tetangga yang seolah-olah haus akan gosip terbaru. Beberapa dari mereka mencoba bersikap simpatik, tetapi aku tahu di belakangku mereka membicarakan kegagalanku. "Kasihan ya. Baru sebentar menikah, sudah jadi janda lagi," bisik salah satu ibu-ibu di warung ketika aku lewat. Aku hanya menundukkan kepala dan berlalu begitu saja. Aku tidak ingin terjebak dalam energi negatif mereka. Tapi, sekuat apapun aku mencoba mengabaikan, kata-kata mereka tetap saja menyakiti hatiku. Tidak hanya itu, aku juga harus menghadapi hinaan dari mantan ibu mertuaku. Bu Yanti tampaknya tidak puas hanya dengan melihatku pergi, dia juga ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dia menyebarkan cerita bahwa akulah yang menjadi penyebab perceraian, bahwa aku istri yang tidak becus mengurus rumah tangga, dan bahkan ada gosip bahwa aku sudah berselingkuh, padahal aku bahkan tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati Putra. Setiap kali aku mendengar cerita-cerita itu, hatiku semakin hancur. Aku tidak hanya kehilangan suami dan rumah tangga, tetapi juga nama baikku. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku larut dalam kesedihan dan menjadi korban keadaan. Aku harus bangkit, harus menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka kira. Aku mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri. Setelah beberapa minggu mencari, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe kecil di kota sebagai pelayan. Gajinya memang tidak besar,
tetapi cukup untuk membantuku kembali berdiri di atas kakiku sendiri. Awalnya, aku merasa malu. Aku, yang dulu menjadi istri seseorang, kini harus bekerja keras dari pagi hingga malam hanya untuk bisa bertahan hidup. Tapi perlahan-lahan, aku mulai menikmati pekerjaanku. Aku bertemu dengan banyak orang baru, beberapa di antaranya sangat baik dan mendukungku. Aku mulai merasa bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidupku, meskipun jalannya tidak akan mudah. Namun, hinaan dari Bu Yanti dan Putra terus berlanjut. Mereka tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku masih bisa bertahan setelah perceraian. Aku mendengar bahwa mereka sering mengatakan kepada orang-orang bahwa aku akan tetap menjadi janda abadi, bahwa tidak akan ada pria yang mau denganku karena statusku. Mereka ingin melihatku jatuh, ingin melihatku menyerah pada nasibku. Tapi mereka salah besar. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan masa depanku. Aku mungkin telah kehilangan pernikahanku, tetapi aku tidak kehilangan harga diriku. Aku akan terus melangkah maju, tidak peduli seberapa banyak hinaan yang harus kuterima. Karena aku tahu, suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa mereka semua salah. Hari-hariku sebagai janda perlahan mulai terbiasa. Aku bekerja di sebuah kafe kecil, melayani pelanggan dari pagi hingga malam. Awalnya, aku merasa pekerjaan ini hanyalah cara untuk bertahan hidup, tapi semakin lama aku semakin menikmatinya. Kafe ini menjadi tempat di mana aku bisa melupakan sejenak masa laluku dan fokus pada masa depan. Aku belajar banyak hal, mulai dari menyajikan kopi dengan benar hingga bagaimana menghadapi berbagai macam pelanggan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Namun, tidak bisa kupungkiri, aku masih sering merasa kesepian. Ada kalanya aku pulang kerja dengan tubuh lelah dan hati yang hampa, duduk sendirian di kamar sambil memikirkan hidupku yang berubah drastis. Aku pernah menjadi seorang istri, meskipun tidak bahagia, setidaknya ada seseorang di sampingku. Sekarang, aku sendirian. Dan di tengah kesibukan pekerjaanku, gosip tentangku tetap tidak berhenti. Bu Yanti dan Putra masih sering menyebarkan cerita buruk tentangku. Mereka ingin memastikan bahwa aku tetap dianggap rendah di mata orang lain, bahwa aku tidak akan pernah bangkit dari kegagalan pernikahanku. Lalu, di suatu sore yang tak terduga, aku bertemu dengannya, Mas Haikal. Dia adalah pelanggan tetap di kafe tempatku bekerja, seorang pria yang selalu datang dengan kemeja rapi dan aura yang begitu karismatik. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, dia hanya pelanggan biasa yang sesekali datang untuk menikmati kopi sambil bekerja dengan laptopnya. Tapi kemudian, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali dia datang, dia selalu memilih meja yang sama, meja dekat jendela yang menghadap ke taman kecil di depan kafe. Dia selalu memesan kopi hitam tanpa gula dan terkadang menambahkan roti bakar sebagai teman minumnya. Aku tidak tahu sejak kapan dia mulai memperhatikanku. Mungkin sejak pertama kali aku melayaninya dengan senyum yang dipaksakan karena lelah bekerja sepanjang hari, atau mungkin sejak dia melihatku bekerja keras, berusaha menghadapi setiap pelanggan dengan sabar meskipun aku tahu banyak dari mereka memandangku dengan penuh penilaian. Yang jelas, suatu hari dia mulai berbicara denganku. "Kamu selalu bekerja keras ya?" Tanyanya sambil tersenyum ramah saat aku mengantarkan pesanannya. Aku sempat terkejut dengan pertanyaannya. Biasanya, pelanggan hanya akan mengatakan terima kasih atau mengangguk tanpa banyak bicara. Aku tersenyum kecil, mencoba bersikap profesional. "Ya, begitulah. Namanya juga kerja, Mas," jawabku santai. Dia mengangguk, tapi tidak langsung kembali fokus ke laptopnya seperti biasanya. "Aku sering datang ke sini dan melihat bagaimana kamu bekerja. Kamu terlihat sangat berdedikasi." Aku hanya tersenyum mendengar pujiannya. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagiku, dia hanyalah pelanggan yang kebetulan ramah. Tapi setelah percakapan singkat itu, aku mulai menyadari bahwa dia sering mencari kesempatan untuk mengobrol denganku. Dia tidak pernah bertanya tentang hal-hal pribadi, hanya percakapan ringan tentang kopi, cuaca, atau bagaimana hariku berjalan. Namun, semakin sering dia datang, semakin aku merasa nyaman berbicara dengannya. Ada sesuatu tentang Mas Haikal yang membuatku merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam pernikahanku dulu.
Dia tidak memandangku dengan belas kasihan seperti kebanyakan orang. Dia tidak menanyakan kenapa aku bekerja di kafe atau bagaimana statusku sebagai janda. Dia hanya melihatku sebagai Dinda, bukan sebagai perempuan yang gagal dalam pernikahan, bukan sebagai janda yang dicap tidak akan laku lagi, tapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Hari-hari berlalu, dan percakapan kami semakin panjang. Aku mulai tahu lebih banyak tentangnya. Mas Haikal adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa bisnis di kota ini. Dia sering bekerja dari kafe karena katanya, suasana di sini lebih nyaman dibandingkan di kantornya yang penuh tekanan. Aku sempat bertanya-tanya, kenapa pria seperti dia, yang bisa memilih tempat mana saja untuk bekerja, justru lebih suka datang ke kafe kecil ini? Jawabannya datang suatu hari ketika dia dengan santai berkata, aku kesini bukan cuma karena kopinya enak, tapi karena ada seseorang yang selalu membuat hariku lebih baik. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tidak bodoh, aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi aku tidak berani berharap terlalu banyak. Aku masih memiliki luka dari masa laluku. Aku takut bahwa jika aku mulai membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupku lagi, aku akan terluka untuk kedua kalinya. Namun, Mas Haikal tidak terburu-buru. Dia tidak menekan atau memaksaku untuk membuka hati. Dia hanya ada di sana, hadir dengan cara yang begitu lembut dan menghargai. Dan tanpa kusadari, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai merasa bahwa mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk bahagia. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua luka dan penghinaan yang kuterima, aku masih bisa merasakan getaran cinta lagi. Awalnya, aku sangat ragu. Mas Haikal adalah pria yang terlalu baik, terlalu sempurna dibandingkan dengan hidupku yang penuh luka. Aku takut jika aku mulai membuka hati, semuanya hanya akan berakhir dengan kekecewaan seperti sebelumnya. Aku takut jika aku mulai berharap, pada akhirnya, aku akan kembali merasakan sakit yang sama. Tapi Mas Haikal tidak pernah terburu-buru. Dia selalu ada, dengan kesabaran yang luar biasa, memberiku ruang untuk menentukan sendiri langkahku. Dia tidak pernah menekan atau memaksaku untuk menjalin hubungan dengannya. Dia hanya terus hadir, seperti bayangan yang selalu siap sedia, tanpa menuntut lebih dari apa yang bisa kuberikan saat itu. Dan entah bagaimana, kehadirannya menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu. Setiap sore, saat dia datang ke kafe dan duduk di tempat favoritnya, aku merasa dunia ini menjadi sedikit lebih ringan. Aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya, bukan hanya sekadar basa-basi atau percakapan ringan seperti sebelumnya. Aku mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupku. Tentang bagaimana aku berjuang setelah perceraian, tentang hinaan yang kuterima, tentang bagaimana aku harus berdiri sendiri menghadapi dunia yang memandangku sebelah mata. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu terbuka padanya, tapi di hadapan Mas Haikal, aku merasa aman. Suatu malam, setelah kafe tutup, dia menungguku di luar. Aku sedikit terkejut melihatnya masih di sana, berdiri di samping mobilnya dengan ekspresi tenang seperti biasa. Aku ingin mengajakmu makan malam, katanya singkat. Aku ragu sejenak. Ini bukan pertama kalinya seorang pria mengajakku makan malam, tapi ini adalah pertama kalinya aku merasa gugup karenanya. Aku tahu jika aku menerima ajakan ini, aku akan semakin melibatkan perasaanku, dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Tapi saat melihat tatapan tulus di matanya, aku merasa bahwa mungkin, untuk sekali ini saja, aku harus mencoba mengikuti kata hatiku. Kami makan di sebuah restoran kecil yang tidak terlalu mewah, tetapi memiliki suasana yang hangat dan nyaman. Mas Haikal tidak mencoba mengesankan dengan kemewahan seperti pria-pria lain yang ingin menarik perhatian seorang wanita. Dia hanya ingin berbicara, mendengarku, mengenalku lebih dalam. Aku mulai menyadari bahwa dia bukan tipe pria yang bermain-main. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap tatapan yang dia berikan, selalu terasa tulus dan penuh makna. Kamu tahu, Din, katanya sambil menatapku lembut, aku tidak melihatmu sebagai wanita yang gagal. Aku melihatmu sebagai seseorang yang kuat, yang mampu bangkit meskipun dunia mencoba menjatuhkanmu. Aku terdiam, meresapi kata-katanya.
Selama ini, aku selalu merasa bahwa perceraian telah membuatku menjadi wanita yang gagal, seperti yang dikatakan Bu Yanti dan Putra. Tapi di mata Mas Haikal, aku adalah seseorang yang kuat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku ingin percaya bahwa dia benar. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dekat. Aku masih memiliki banyak ketakutan, tetapi setiap kali aku ragu, Mas Haikal selalu ada untuk meyakinkanku. Dia tidak hanya memberiku perhatian, tetapi juga rasa hormat dan penghargaan yang selama ini tidak pernah kudapatkan. Dia membuatku merasa bahwa aku pantas untuk dicintai, bukan hanya sebagai wanita, tetapi sebagai manusia yang memiliki nilai. Tapi tentu saja, kebahagiaanku tidak berjalan mulus begitu saja. Berita tentang kedekatanku dengan Mas Haikal mulai menyebar, dan seperti yang sudah kuduga, Bu Yanti dan Putra tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebarkan gosip bahwa aku hanya mencari pria kaya untuk menopang hidupku, bahwa aku hanya seorang janda yang mencoba memperbaiki status sosialku dengan menikahi pria sukses. Awalnya, aku marah. Aku ingin membalas mereka, ingin membuktikan bahwa semua yang mereka katakan itu salah. Tapi Mas Haikal menenangkanku. "Biarkan saja, Din," katanya dengan suara lembut. "Orang yang iri akan selalu mencari alasan untuk menjatuhkanmu. Yang penting, kita tahu kebenarannya." Dan disitulah aku menyadari bahwa perbedaan terbesar antara Mas Haikal dan Putra bukan hanya dalam hal kesuksesan atau status sosial mereka. Perbedaannya adalah, Mas Haikal adalah pria yang benar-benar memahami bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan baik. Dia tidak pernah membiarkanku menghadapi dunia sendirian. Lalu, di suatu sore yang tenang, saat kami duduk berdua di taman, dia menggenggam tanganku dengan lembut dan berkata, "Dinda, aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selamanya." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ini bukan sekadar kata-kata manis. Aku tahu ini adalah janji dari seseorang yang benar-benar ingin membangun masa depan bersamaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, aku benar-benar pantas untuk bahagia. Hari itu akhirnya tiba, hari di mana aku kembali mengenakan gaun pengantin, tetapi kali ini dengan hati yang jauh lebih tenang dan bahagia. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang begitu anggun, jauh berbeda dari gaun pengantin pertamaku yang kupilih dengan penuh harapan namun berakhir dengan kekecewaan. Kali ini, aku tahu bahwa aku menikah bukan karena tekanan, bukan karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi karena aku benar-benar ingin menjalani hidup dengan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Pernikahan kami diadakan di sebuah hotel mewah dengan dekorasi yang begitu elegan. Aku hampir tidak percaya bahwa semua ini terjadi padaku. Aku yang dulu dianggap tidak berharga oleh mantan ibu mertuaku, kini berdiri di tengah ruangan megah, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mendukungku. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan bunga-bunga putih yang menambah kesan romantis. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana yang begitu hangat dan penuh kebahagiaan. Ketika aku berjalan menuju pelaminan, aku bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padaku, tetapi kali ini bukan tatapan kasihan atau merendahkan seperti dulu. Mereka melihatku dengan kekaguman, seolah-olah aku adalah seorang wanita yang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa aku lebih dari sekadar status janda yang selama ini mereka jadikan bahan gosip. Dan di ujung sana, Mas Haikal berdiri menungguku, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Tatapan matanya penuh cinta, dan senyumannya menenangkan hatiku yang masih sedikit gugup. Namun, di antara para tamu yang hadir, ada dua wajah yang tidak bisa kuabaikan, Bu Yanti dan Putra. Mereka datang, tetapi ekspresi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tidak senang dengan apa yang mereka lihat. Aku bisa melihat ketidakpercayaan di mata mereka, seolah-olah mereka tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menikah dengan seseorang seperti Mas Haikal. Aku tahu mereka berharap aku akan terus menderita setelah perceraian, bahwa aku akan tetap hidup dalam kesulitan dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan lagi. Tapi lihatlah aku sekarang. Bu Yanti duduk dengan wajah tegang, tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Putra di sampingnya juga terlihat gelisah, sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi yang sulit diartikan.
Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat melihatku berdiri di sana, bahagia bersama pria lain. Apakah dia menyesal? Apakah dia merasa kehilangan? Atau mungkin dia masih percaya bahwa aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Saat prosesi akad nikah dimulai, suasana menjadi semakin hikmat. Mas Haikal mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, tanpa ragu sedikit pun. Begitu penghulu mengesahkan pernikahan kami, tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Aku merasa dadaku begitu hangat, mataku berkaca-kaca. Aku telah resmi menjadi istri dari pria yang benar-benar mencintaiku. Setelah acara akad selesai, kami melanjutkan ke resepsi. Aku dan Mas Haikal duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para tamu. Aku masih bisa melihat bagaimana Bu Yanti dan Putra tetap duduk di kursi mereka, tidak menunjukkan ekspresi bahagia sedikit pun. Mereka mungkin datang hanya untuk memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi, bahwa aku benar-benar menikah dengan pria kaya dan sukses. Mungkin mereka masih berharap ini semua hanyalah mimpi yang akan segera berakhir. Namun, saat salah satu tamu bertanya kepadaku dengan suara cukup keras, "Dinda, bagaimana rasanya menikah lagi dengan pria yang jauh lebih baik?" Aku bisa melihat wajah Bu Yanti menegang. Aku tahu pertanyaan itu seperti tamparan keras baginya. Aku tersenyum lembut dan menjawab, rasanya seperti akhirnya menemukan rumah yang benar-benar hangat dan penuh cinta. Bu Yanti semakin gelisah. Aku bisa melihat rahangnya mengatup kuat, seolah menahan amarah atau mungkin rasa malu. Putra yang duduk di sampingnya juga tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Mereka mungkin baru menyadari bahwa aku telah benar-benar melangkah maju, bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa mereka hina dan rendahkan sesuka hati. Ketika akhirnya mereka mendekat untuk mengucapkan selamat, aku bisa merasakan ketidaktulusan dalam suara mereka. "Selamat, Dinda," kata Bu Yanti dengan senyum yang dipaksakan. "Semoga kamu bahagia." Aku membalas dengan senyuman yang jauh lebih tulus. "Terima kasih, Bu. Saya memang sangat bahagia." Putra hanya mengangguk singkat, matanya tidak bisa benar-benar menatap mataku. Mungkin dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dulu dia anggap remeh. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tidak menikah untuk membuktikan apapun kepada mereka. Aku menikah karena aku mencintai Mas Haikal, dan karena aku tahu bahwa inilah kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Malam itu, ketika pesta hampir usai, aku duduk di balkon hotel bersama Mas Haikal, menikmati angin malam yang sejuk. Dia menggenggam tanganku erat, lalu menatapku dengan penuh kelembutan. "Dinda, aku janji akan selalu menjagamu, tidak peduli apapun yang terjadi." Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya. "Aku tahu, Mas. Aku percaya padamu." Dan di bawah langit yang penuh bintang, aku merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar berada di tempat yang seharusnya, di sisi pria yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Setelah pernikahanku dengan Mas Haikal, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk atau merasa rendah diri seperti dulu. Aku kini menjadi seorang istri yang dicintai dan dihormati, bukan hanya oleh suamiku tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Mas Haikal selalu memastikan bahwa aku merasa nyaman dalam kehidupanku yang baru, dan yang terpenting, dia tidak pernah membiarkanku merasa sendirian. Namun, di sisi lain, hidup Bu Yanti dan Putra tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa bisnis keluarga mereka mulai mengalami kesulitan. Toko yang dulu selalu ramai kini mulai sepi. Beberapa cabang bisnis yang mereka kelola bahkan mulai tutup satu persatu. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi memikirkan mereka, karena aku sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi suatu hari, Mas Haikal mengajakku ke sebuah pertemuan bisnis. Aku tidak terlalu mengerti urusan bisnis, tetapi aku selalu menemani suamiku dalam beberapa acara penting. Saat kami tiba di lokasi, aku terkejut ketika melihat beberapa orang yang dulu pernah menjadi rekan bisnis keluarga Putra tampak berbincang serius dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tidak berniat mencampuri urusan mereka, tetapi dari percakapan yang samar-samar kudengar, mereka sedang membahas tentang keputusan seorang investor besar yang menarik seluruh dananya dari bisnis tersebut.
Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi aku tidak langsung bertanya kepada Mas Haikal. Namun, saat kami dalam perjalanan pulang, aku akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaranku. Mas, tadi aku dengar ada investor besar yang menarik dananya dari bisnis keluarga Putra. Apa Mas tahu sesuatu tentang itu? Tanyaku hati-hati. Mas Haikal tersenyum kecil, lalu menatapku dengan tatapan lembut namun penuh arti. Dinda, kamu tahu kan kalau aku adalah seorang investor di beberapa perusahaan besar. Aku mengangguk pelan, lalu mataku membulat saat menyadari sesuatu. Jangan bilang kalau Mas yang menarik investasi dari bisnis mereka. Dia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum sambil menatap jalanan di depan kami. Aku tidak melakukan itu karena dendam, Din. Aku hanya tidak ingin terlibat dengan orang-orang yang pernah menyakitimu. Aku tahu bagaimana mereka memperlakukanmu dulu, dan aku tidak ingin investasiku berada di tangan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargai seseorang. Aku terdiam, merasa campur aduk. Di satu sisi, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Bu Yanti dan Putra selalu meremehkanku, menganggapku tidak berharga. Mereka berpikir bahwa aku akan selamanya menjadi wanita yang lemah dan terpuruk. Tapi lihatlah sekarang, karma datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tak lama setelah itu, kabar bangkrutnya bisnis keluarga Putra semakin tersebar luas. Beberapa orang mulai membicarakan bagaimana dulu mereka begitu sombong, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Kini, mereka kehilangan banyak aset dan harus mulai menjual beberapa properti mereka untuk menutupi kerugian. Aku mendengar bahwa Bu Yanti semakin stres, dan Putra yang dulu selalu merasa dirinya lebih baik dariku, kini mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Aku tidak merasa senang melihat mereka menderita, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Hidup memang selalu berputar, dan aku yakin mereka sendiri tidak pernah menyangka bahwa roda kehidupan akan berputar secepat ini. Suatu sore, aku sedang duduk di taman rumah bersama Mas Haikal ketika salah satu temanku mengirim pesan. Dinda, kamu tahu nggak? Tadi aku lihat Bu Yanti di pasar, dia terlihat sangat berbeda. Biasanya dia selalu pakai baju mewah, tapi tadi dia pakai pakaian biasa, dan ekspresinya kelihatan murung. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna informasi yang baru saja kuterima. Bu Yanti, wanita yang dulu selalu merendahkanku karena latar belakang keluargaku yang sederhana, kini harus merasakan hidup seperti yang dulu dia hina. Aku menarik napas panjang, lalu menatap suamiku yang sejak tadi memperhatikanku. Mas, apa aku harus merasa kasihan? Tanyaku pelan. Mas Haikal tersenyum lembut, lalu meraih tanganku. Kamu tidak perlu merasa apapun, Din. Kamu hanya perlu fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Orang-orang seperti mereka akan belajar dari kesalahan mereka sendiri, atau mungkin tidak. Tapi itu bukan urusan kita lagi. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa memang tidak ada gunanya memikirkan mereka lagi. Aku telah mendapatkan kebahagiaanku, sementara mereka harus menghadapi konsekuensi dari kesombongan dan perlakuan buruk mereka di masa lalu. Jika ini adalah karma, maka mereka memang pantas menerimanya. Aku menutup mata sejenak, menikmati angin sore yang berhembus lembut. Aku merasa damai, sesuatu yang dulu sulit kudapatkan saat masih bersama Putra dan keluarganya. Kini, aku memiliki hidup yang jauh lebih baik, dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Berita tentang kebangkrutan bisnis keluarga Putra menyebar dengan cepat di kalangan orang-orang yang dulu mengenal mereka. Keluarga yang dulu dipandang sukses dan penuh kebanggaan itu kini menghadapi kenyataan pahit. Usaha mereka runtuh, keuangan mereka anjlok, dan perlahan, mereka kehilangan status yang selama ini mereka banggakan. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa beberapa aset mereka sudah dijual, termasuk rumah mereka yang dulu megah. Bu Yanti, yang dulu berjalan dengan kepala tegak dan selalu meremehkan orang lain, kini mulai jarang terlihat di lingkungan sosialnya. Ia yang dulu sering berpesta dan bergaul dengan orang-orang kaya kini harus menelan gengsi, karena banyak dari mereka mulai menjauh. Orang-orang yang dulu selalu berada di sisinya pun satu persatu mulai meninggalkannya. Sepertinya mereka hanya dekat karena harta dan status sosial yang kini sudah memudar. Putra, mantan suamiku, juga tidak lebih baik keadaannya.
Aku mendengar bahwa setelah bisnis keluarganya bangkrut, dia berusaha mencari pekerjaan di perusahaan lain, tetapi sayangnya, namanya sudah terlalu lekat dengan kegagalan usaha keluarganya. Banyak perusahaan yang enggan menerimanya karena takut reputasi mereka ikut tercoreng. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Dulu, dia begitu yakin bahwa dia lebih baik dariku, bahwa dia bisa menjalani hidup tanpa diriku dan tetap berada di puncak. Tapi kini, kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dalam hati kecilku, ada rasa lega. Bukan karena aku ingin melihat mereka menderita, tetapi karena ini adalah bukti nyata bahwa hidup selalu berputar. Mereka yang dulu menghina dan merendahkan orang lain kini harus merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Aku tidak pernah berharap mereka jatuh, tetapi mereka juga tidak pernah berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan baik saat mereka berada di atas. Suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu dengan seorang teman lama yang masih berhubungan dengan keluarga Putra. Dia menatapku dengan ekspresi tidak percaya, seolah masih sulit menerima kenyataan bahwa aku kini telah berbahagia dengan kehidupan baruku. Setelah berbincang sebentar, dia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuatku terkejut. "Kamu tahu, Din? Bu Yanti sekarang sangat berubah. Dia sering mengeluh tentang betapa sulitnya hidup tanpa uang dan status sosial. Tapi yang paling mengejutkan, dia bahkan pernah mengatakan kalau dia menyesal dulu memperlakukanmu dengan buruk," katanya sambil menatapku penuh arti. Aku terdiam sejenak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kudengar. Bu Yanti, wanita yang begitu membenciku dan selalu menganggapku tidak pantas, kini mulai menyadari kesalahannya? Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah sesuatu yang harus dia hadapi sendiri, sebagai konsekuensi dari sikap dan perbuatannya selama ini. Aku juga mendengar bahwa Putra mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dia yang dulu begitu bangga dengan hidupnya kini harus berjuang untuk sekadar bertahan. Temanku bercerita bahwa dia sempat melihat Putra duduk termenung di sebuah warung kopi kecil, tampak seperti seseorang yang kehilangan arah. Dulu, dia tidak pernah bisa menerima kritik atau masukan dari siapapun, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan pahit yang ada di depannya. Kejatuhan mereka adalah pelajaran bagi banyak orang. Banyak yang dulu mengagumi mereka kini menyadari bahwa kesombongan tidak akan membawa seseorang kemana-mana. Status sosial dan kekayaan bisa hilang dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain di masa lalu. Aku tidak perlu membalas dendam atau melakukan apapun, karena hidup sudah melakukannya untukku. Saat aku duduk di ruang tamu rumahku yang nyaman, aku tersenyum kecil. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Aku pernah berada di titik terendah, merasa tidak berharga karena hinaan dan perlakuan buruk mereka. Tetapi kini, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku memiliki suami yang mencintaiku, hidup yang tenang, dan yang terpenting, aku tidak lagi dibayangi oleh rasa sakit dari masa lalu. Dan sementara aku menikmati kebahagiaan ini, Bu Yanti dan Putra harus menghadapi kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak tahu apakah mereka akan belajar dari kesalahan mereka, tetapi aku tahu satu hal. Hidup tidak akan pernah membiarkan seseorang terus berada di atas jika mereka tidak tahu cara menghargai orang lain. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang ringan, sesuatu yang dulu sulit kubayangkan saat masih terjebak dalam pernikahan dengan Putra. Dulu, pagi-pagiku dipenuhi dengan kecemasan, takut akan komentar sinis dari Bu Yanti atau sikap acuh tak acuh dari suamiku sendiri. Tapi kini, semua itu telah menjadi masa lalu. Aku membuka mata di samping suami yang mencintaiku, di rumah yang nyaman dan penuh kehangatan. Rasanya seperti mimpi, tetapi ini adalah kenyataan yang telah kupilih dan kuterima dengan penuh syukur. Mas Haikal adalah sosok suami yang sangat berbeda dari Putra. Dia tidak hanya memberikanku kehidupan yang stabil secara finansial, tetapi juga mencintaiku dengan tulus. Dia selalu memastikan bahwa aku merasa dihargai, sesuatu yang dulu tidak pernah kurasakan dalam pernikahan pertamaku. Setiap kali aku termenung atau teringat masa lalu, dia selalu menggenggam tanganku dengan lembut, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak lagi sendirian.
Suatu pagi, saat aku sedang menikmati secangkir teh di taman belakang rumah, Mas Haikal menghampiriku dan duduk di sampingku. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, Din," katanya sambil tersenyum hangat. Aku menoleh dan membalas senyumnya. "Iya, Mas. Kadang aku masih nggak percaya bisa sampai di titik ini. Setelah semua yang terjadi, aku pikir aku nggak akan pernah merasa bahagia lagi." Dia menggenggam tanganku erat. "Kamu berhak bahagia, Dinda. Kamu sudah melalui banyak hal, dan aku ingin memastikan bahwa kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi." Kata-katanya membuatku semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku telah memilih seseorang yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormatiku sebagai seorang wanita. Tidak seperti Putra, yang lebih peduli pada egonya sendiri dan ibunya yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Setelah menikah dengan Mas Haikal, aku juga mulai menemukan kembali kepercayaan diriku. Aku tidak hanya menjadi istri yang bahagia, tetapi juga seorang wanita yang bisa mandiri. Mas Haikal selalu mendorongku untuk melakukan hal-hal yang kusukai. Dengan dukungannya, aku mulai mengembangkan bisnis kecilku sendiri. Aku membuka butik sederhana yang menjual pakaian dan aksesoris, sesuatu yang dulu hanya bisa kupikirkan sebagai angan-angan. Pada awalnya, aku merasa ragu. Aku takut gagal, takut tidak bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Tetapi Mas Haikal selalu ada di sampingku, meyakinkanku bahwa aku memiliki kemampuan lebih dari yang aku kira. "Jangan takut gagal, Din. Yang penting, kamu mencoba dan menikmati prosesnya," katanya suatu hari saat aku bimbang. Dengan dorongan darinya, aku mulai belajar banyak tentang dunia bisnis. Aku belajar cara memilih produk, memahami selera pasar, dan mengelola keuangan dengan baik. Tidak butuh waktu lama sebelum butik kecilku mulai berkembang. Pelanggan mulai berdatangan, dan aku mulai merasakan kepuasan dalam menjalankan sesuatu yang benar-benar kucintai. Aku tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga seorang wanita yang memiliki mimpi dan berani mengejarnya. Sementara aku menikmati kebahagiaanku, kabar tentang Bu Yanti dan Putra terus sampai ke telingaku, meskipun aku sudah tidak terlalu peduli. Aku mendengar bahwa mereka semakin terpuruk setelah kehilangan bisnis mereka. Putra masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara Bu Yanti mulai kehilangan pengaruhnya di lingkungannya. Orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya kini menjauh, meninggalkan dia dalam kesendiriannya. Aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit perasaan lega dalam hatiku. Bukan karena aku ingin mereka menderita, tetapi karena aku tahu bahwa ini adalah pelajaran bagi mereka. Mereka telah merendahkan orang lain dengan begitu mudah, berpikir bahwa kekayaan dan status akan selalu melindungi mereka. Tetapi hidup selalu punya cara untuk mengajarkan pelajaran yang paling berharga, dan kali ini mereka harus belajar dengan cara yang sulit. Suatu hari, saat aku sedang mengecek butikku, seorang pelanggan datang dan memandangiku dengan ekspresi ragu-ragu. Aku hampir tidak mengenalinya sampai dia berbicara. "Dinda?" Aku menatapnya lebih lama, dan barulah aku menyadari siapa dia. Salah satu saudara jauh dari keluarga Putra, yang dulu sering ikut mencibirku di belakang. Dia tampak berbeda sekarang, tidak semewah dulu, dan ekspresinya lebih lembut. "Wah, butik kamu bagus ya," katanya sambil tersenyum canggung. Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih." Dia menghela napas, lalu menatapku dengan ragu-ragu. "Aku dengar tentang kehidupanmu sekarang. Kamu benar-benar berubah ya?" Aku nggak nyangka. Aku hanya tersenyum lagi. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Mereka semua dulu mengira aku akan tetap menjadi wanita yang lemah, seorang janda yang tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya sendiri. Tapi mereka salah. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit, bahwa aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Saat dia pergi, aku menghela napas dan tersenyum pada diriku sendiri. Aku tidak lagi peduli dengan penilaian orang lain. Yang terpenting adalah aku bahagia dengan hidupku sekarang. Aku telah menemukan kedamaian, sesuatu yang dulu tidak pernah aku miliki saat masih menjadi bagian dari keluarga Putra. Dan kini, aku tidak hanya bahagia, aku juga lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi masa depan. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkanku lagi, karena aku telah membuktikan pada dunia bahwa aku bisa berdiri sendiri.
Hari itu langit tampak mendung, seolah mencerminkan perasaan yang tiba-tiba muncul di hatiku saat menerima pesan dari seseorang yang sudah lama tidak kuduga akan menghubungiku. Nama yang terpampang di layar ponsel membuatku tertegun. Putra, mantan suami yang dulu dengan mudahnya membiarkan ibunya menghinaku, yang lebih memilih diam ketika aku berjuang sendirian dalam rumah tangga kami, kini mengirim pesan dengan nada yang begitu berbeda. Dinda, aku ingin bertemu denganmu. Aku tahu aku tidak berhak memintanya, tapi aku harap kamu bisa memberi sedikit waktumu untukku. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tetapi aku juga tidak merasa ada alasan untuk bertemu dengannya. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia menyesali keputusannya? Apakah hidupnya kini sudah begitu sulit hingga akhirnya dia menyadari bahwa aku bukan wanita yang pantas diperlakukan dengan buruk? Setelah beberapa saat berpikir, aku membalas pesannya. Baiklah, kita bisa bertemu di sebuah kafe besok siang. Keesokan harinya, aku datang ke tempat yang sudah kami sepakati. Saat aku melangkah masuk, mataku langsung menangkap sosok Putra yang duduk di sudut ruangan. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dengan tatapan yang tidak lagi sombong seperti dulu. Sejenak, aku merasakan sedikit simpati, tetapi aku tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ketika aku duduk di hadapannya, dia menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mungkin dia tidak menyangka bahwa aku akan datang, atau mungkin dia merasa tidak layak menatapku setelah semua yang terjadi. Dinda, suaranya terdengar lebih berat, penuh penyesalan. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku ingin tahu apa yang ingin dia sampaikan. Dia menundukkan kepalanya sebentar sebelum mulai berbicara. Aku ingin minta maaf, Din. Aku tahu aku sudah sangat menyakitimu di masa lalu. Aku terlalu lemah untuk membelamu saat kita masih bersama. Aku membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk, dan aku malah ikut terseret dalam semua itu. Aku sadar sekarang, aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar kata-katanya. Aku mungkin akan merasa lega bahwa akhirnya dia menyadari kesalahannya. Tapi sekarang, aku hanya merasa tenang. Aku telah melalui begitu banyak hal, dan aku sudah tidak membutuhkan validasi dari siapapun, apalagi dari seseorang yang pernah menyepelekan keberadaanku. Aku menyesal, Din. Aku benar-benar menyesal, lanjutnya. Setelah kamu pergi, hidupku berubah drastis. Aku pikir aku masih bisa menjalani hidup dengan normal, tapi ternyata tidak. Usaha keluarga runtuh, ibu semakin terpuruk dan aku kehilangan arah. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang benar-benar berjalan dengan baik. Aku mulai menyadari bahwa semua ini mungkin adalah akibat dari caraku memperlakukanmu dulu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, mengamati pria di depanku yang kini jauh berbeda dari Putra yang dulu ku kenal. Kamu hanya menyesal karena hidupmu sekarang sulit, Putra, kataku akhirnya. Kalau saja semuanya masih berjalan sesuai keinginanmu, kamu tidak akan pernah datang kepadaku seperti ini. Dia terdiam, tidak bisa membantah kata-kataku. Aku bisa melihat kepedihan di matanya, tetapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kata-kata itu adalah kebenaran. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, lanjutnya pelan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku berharap aku bisa memperlakukanmu lebih baik saat itu. Aku menghela napas pelan. Putra, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak menyimpan dendam atau kebencian. Tapi aku juga tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku tidak ingin kembali ke dalamnya. Aku sudah bahagia sekarang. Aku memiliki suami yang mencintaiku, hidup yang lebih baik, dan aku tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang meremehkanku. Putra menunduk. Aku mengerti. Aku bisa melihat betapa hancurnya dia, tetapi aku tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia hadapi sendiri. Aku telah melewati luka yang ditinggalkannya, dan aku tidak akan membiarkan diriku terseret kembali ke dalam kesedihan itu. Saat aku bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba berbicara lagi. Dinda,
Aku harap kamu benar-benar bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Aku menoleh, memberikan senyum tipis. Aku memang bahagia, Putra. Dan aku harap suatu hari nanti, kamu juga bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Aku meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega. Aku tidak pernah membayangkan hari di mana Putra akan datang kepadaku untuk meminta maaf. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa aku telah menang. Bukan karena aku membalas dendam, tetapi karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa mereka yang pernah meremehkanku. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun dariku. Kabar tentang kondisi Bu Yanti terus sampai ke telingaku, meskipun aku tidak pernah berusaha mencarinya. Orang-orang di lingkungan lama kami, yang dulu begitu menghormatinya karena status sosial dan kekayaannya, kini mulai menjauh darinya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang patut disegani, melainkan sebagai seseorang yang kini harus menelan kepahitan akibat kesombongan dan sikap merendahkannya terhadap orang lain. Aku mendengar bahwa setelah bisnis keluarganya hancur, Bu Yanti harus meninggalkan rumah mewahnya. Dia kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dulu menjadi kebanggaannya. Tanpa uang dan pengaruh, dia tidak lagi bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Wanita-wanita yang dulu selalu mengelilinginya, yang ikut mencibir dan menghinaku, kini tidak lagi peduli padanya. Mereka hanya dekat dengannya saat dia memiliki segalanya, tetapi ketika segalanya hilang, mereka pun pergi tanpa rasa iba. Salah satu temanku, yang kebetulan masih tinggal di lingkungan lama itu, menceritakan bagaimana Bu Yanti sering terlihat berjalan sendirian ke pasar, membawa kantong belanjaan dengan wajah yang jauh berbeda dari yang dulu. Tidak ada lagi riasan mewah atau pakaian mahal, hanya seorang wanita yang tampak lebih tua dari usianya, dengan langkah yang penuh beban. Aku nggak nyangka Bu Yanti bisa sampai seperti ini, Din, kata temanku saat kami bertemu di butikku. Dulu dia selalu memandang rendah orang-orang yang hidup sederhana, tapi sekarang dia sendiri mengalami hidup yang sama. Aku hanya tersenyum kecil, tidak merasa perlu untuk merayakan kesusahannya. Aku tidak pernah berharap Bu Yanti menderita seperti ini, tetapi aku tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Karma bekerja dengan caranya sendiri, dan dia kini merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang-orang yang dulu sering ia hina. Suatu sore, aku tidak sengaja bertemu dengannya saat aku sedang mengunjungi sebuah toko bahan makanan. Awalnya, aku tidak menyadari kehadirannya, tetapi suara khasnya yang dulu selalu terdengar arogan kini terdengar lebih pelan dan penuh kelelahan. Bu Yanti? Dia menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sesuatu yang tidak pernah ada dalam sorot matanya sebelumnya, kepedihan. Tidak ada lagi tatapan angkuh atau senyum mengejek. Yang ada hanya seorang wanita yang tampak jauh lebih rapuh dari yang pernah aku bayangkan. Dia menatapku cukup lama sebelum akhirnya membuka mulut. Dinda, suaranya terdengar serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membayangkan pertemuan seperti ini. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku akan merasa puas melihatnya dalam kondisi seperti ini. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan. Kami berdiri dalam keheningan yang canggung sebelum akhirnya dia berbicara lagi. Aku dengar, kamu bahagia sekali sekarang. Dengan pria kaya ya? Ada nada getir dalam suaranya, seolah dia masih sulit menerima kenyataan bahwa aku, wanita yang dulu dia hina, kini hidup lebih baik darinya. Aku mengangguk pelan. Ya Bu. Dia tersenyum kecil, tetapi bukan senyum kemenangan seperti yang biasa dia tunjukkan dulu. Ini lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya menerima kekalahannya. Aku tidak menyangka. Hidup ini aneh ya? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Dinda, dia menghela napas panjang. Aku tahu aku banyak salah padamu. Aku terlalu sombong, terlalu meremehkan orang lain. Aku pikir, dengan harta dan status, aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi ternyata, dunia tidak berjalan seperti itu. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Aku menyesal, bukan hanya karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku akhirnya menyadari bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi.
Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Orang-orang yang dulu mengelilingiku, mereka semua pergi. Mereka hanya peduli saat aku bisa memberi mereka sesuatu. Tapi kamu yang dulu sering aku hina, justru sekarang yang hidup lebih baik. Aku tidak bisa menyangkal kata-katanya. Hidup memang penuh kejutan. Aku, yang dulu dianggap tidak pantas, kini hidup bahagia bersama suami yang mencintaiku. Sementara Bu Yanti, yang dulu merasa paling berkuasa, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kesombongannya telah membuatnya kehilangan segalanya. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Bu, saya sudah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Saya tidak pernah berharap ibu menderita, tapi saya juga tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Terima kasih, Dinda. Terima kasih karena masih mau berbicara denganku. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak pernah menyangka akan melihat Bu Yanti dalam kondisi seperti ini, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Aku tidak merasa puas atau bangga melihatnya terpuruk, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa akhirnya dia memahami konsekuensi dari sikapnya selama ini. Saat aku meninggalkan toko itu, aku merasa lega. Aku tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Aku telah memaafkan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa kebencian atau dendam dalam hidupku yang baru. Aku hanya ingin menikmati kebahagiaan yang telah aku bangun bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Dan sementara aku melangkah pergi, meninggalkan bayangan masa laluku di belakang, aku tahu bahwa Bu Yanti akhirnya telah mendapatkan pelajaran yang seharusnya dia pahami sejak dulu, bahwa hidup selalu berputar, dan tidak ada yang bisa bertahan selamanya di puncak jika dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik. Aku menatap 2 garis merah di test pack yang kugenggam dengan tangan bergetar. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, mataku berkaca-kaca, dan dadaku terasa penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Aku hamil. Aku benar-benar mengandung anak dari Mas Haikal, pria yang selama ini memberiku cinta tanpa syarat, pria yang selalu ada untukku dalam suka dan duka. Perlahan, aku duduk di tepi tempat tidur, masih mencoba memahami kenyataan ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan sampai di titik ini. Dari seorang wanita yang dulu dicampakkan dan dihina, kini aku menjadi istri yang dicintai dan akan segera menjadi seorang ibu. Aku mengusap perutku dengan lembut, membayangkan bahwa ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalamnya. Saat pintu kamar terbuka, Mas Haikal masuk dengan senyum hangat seperti biasanya. Namun, begitu melihat ekspresi di wajahku, dia langsung mendekat dengan tatapan khawatir. "Sayang, ada apa? Kamu baik-baik saja?" Aku menatapnya dengan mata berbinar, lalu menyerahkan test pack itu ke tangannya. Dia melihatnya sejenak sebelum matanya membesar dan rahangnya sedikit menganga. Kamu hamil?" Suaranya terdengar penuh kebahagiaan dan keterkejutan sekaligus. Aku mengangguk perlahan, dan dalam hitungan detik, aku sudah berada dalam pelukannya. Mas Haikal mendekapku erat, seolah tak ingin melewatkan momen ini. "Ya Allah, Dinda, ini kabar terbaik dalam hidupku," bisiknya dengan suara bergetar. Aku bisa merasakan dadanya naik turun, menandakan betapa emosionalnya dia saat ini. Dia kemudian berlutut di hadapanku dan dengan penuh kelembutan mencium perutku. "Hai nak, ayah sudah tidak sabar bertemu denganmu," katanya dengan suara lembut, membuat air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak bisa menahan haru melihat bagaimana pria ini begitu tulus mencintaiku dan calon anak kami. Beberapa hari setelah mengetahui kabar kehamilanku, kami memutuskan untuk memberi tahu keluarga. Orang tuaku menangis bahagia saat mendengar kabar ini, terutama ibu yang sejak dulu ingin melihatku memiliki kehidupan yang bahagia setelah semua luka yang pernah kualami. Aku bisa melihat betapa bangganya beliau melihat anaknya kini memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, aku juga tahu bahwa kabar ini pasti akan sampai ke telinga Bu Yanti. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksinya saat tahu bahwa aku, wanita yang dulu dia hina sebagai janda abadi, kini justru hidup bahagia dan tengah mengandung anak dari seorang pria yang jauh lebih baik dari putra.
Dan benar saja, tidak lama setelah berita kehamilanku tersebar, aku menerima kabar bahwa Bu Yanti sempat terkejut mendengar hal itu. Seorang temanku yang masih sesekali bertemu dengannya mengatakan bahwa Bu Yanti tampak termenung saat mendengar aku hamil. Dia seperti tidak percaya, Din. Seolah-olah semua yang pernah dia katakan tentangmu kini berbalik menjadi kenyataan yang menyakitkan baginya, kata temanku. Aku hanya tersenyum tipis mendengar cerita itu. Aku tidak berniat membalas dendam atau membuatnya merasa sakit hati, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa inilah buah dari perbuatannya sendiri. Dia telah menyepelekan dan merendahkanku, tetapi kini dia harus melihat bagaimana aku justru mendapatkan kebahagiaan yang dia kira tidak akan pernah kudapatkan. Seiring berjalannya waktu, kehamilanku berjalan dengan baik. Mas Haikal semakin perhatian dan protektif terhadapku. Dia bahkan sering membacakan cerita atau mengelus perutku setiap malam, berbicara dengan bayi kami yang masih dalam kandungan. Melihatnya begitu bahagia dan penuh kasih sayang membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di taman rumah sambil menikmati udara sore, Mas Haikal datang membawa secangkir susu hangat. Dia duduk di sebelahku, mengamati wajahku dengan penuh cinta. "Kamu tahu, sayang?" katanya sambil menggenggam tanganku. Dulu, aku sering berpikir bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupku adalah kesuksesan. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan terbesarku adalah melihatmu tersenyum dan mengetahui bahwa kita akan segera menjadi orang tua. Aku tersenyum haru dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku juga tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Tapi aku sangat bersyukur, Mas. Bersyukur karena Tuhan telah membawaku kepadamu. Kami berdua duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati kebersamaan yang semakin terasa sempurna. Aku menyadari bahwa perjalanan hidupku telah mengajarkanku banyak hal, tentang kesabaran, tentang menerima luka sebagai bagian dari pertumbuhan, dan tentang bagaimana cinta sejati selalu datang di waktu yang tepat. Kini, aku tidak hanya memiliki suami yang luar biasa, tetapi juga calon buah hati yang akan menjadi bagian dari kebahagiaan kami. Aku tahu, hidup masih akan penuh dengan tantangan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki keluarga kecilku sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang telah kubangun dengan begitu sulit. Hari itu, dunia terasa berhenti sejenak saat suara tangisan pertama bayiku memenuhi ruangan bersalin. Air mataku langsung mengalir deras, mencampur aduk antara kebahagiaan, kelegaan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Aku menoleh ke arah Mas Haikal, yang berdiri di sisiku dengan mata berkaca-kaca, menatap ke arah dokter yang sedang menggendong bayi mungil kami. "Selamat, Bu Dinda dan Pak Haikal. Putri kecil kalian lahir dengan sehat," kata dokter dengan senyum hangat sebelum menyerahkan bayi itu ke pelukanku. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh kulitnya yang masih merah dan lembut. Dia begitu kecil, begitu rapuh, tetapi juga begitu sempurna. Aku menatap wajah mungilnya dengan hati penuh cinta, sementara Mas Haikal duduk di tepi ranjang, ikut menatap putri kami dengan tatapan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia luar biasa," bisik Mas Haikal, suaranya serak penuh emosi. Dia mengusap lembut kepala bayi kami, seolah masih tidak percaya bahwa makhluk kecil ini adalah darah dagingnya sendiri. Aku tersenyum sambil mencium kening anakku. "Kita beri nama siapa, Mas?" tanyaku lembut. Mas Haikal menatapku sejenak sebelum tersenyum penuh arti. "Bagaimana kalau kita beri nama Fitri Az-Zahra? Az-Zahra berarti cerdas dan bercahaya. Aku ingin dia tumbuh menjadi perempuan kuat dan berkilau seperti ibunya." Air mataku kembali mengalir. "Nama yang indah, Mas," bisikku. Aku menatap putri kecil kami dan membisikkan namanya dengan penuh kasih sayang. "Putri Az-Zahra, selamat datang ke dunia, Nak. Ayah dan ibu akan selalu mencintaimu." Beberapa hari setelah kelahirannya, kebahagiaan kami semakin terasa lengkap. Rumah kami yang sudah hangat dan penuh cinta kini dipenuhi dengan suara tangis dan tawa bayi, sesuatu yang selalu kuimpikan sejak lama. Mas Haikal berubah menjadi ayah yang begitu penyayang. Dia tidak pernah ragu untuk mengganti popok, menimang putri ketika menangis di tengah malam, atau bahkan bernyanyi pelan untuk menidurkannya.
Aku seringkali terdiam menatapnya dengan penuh syukur. Dulu, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan mendapatkan kehidupan seperti ini, keluarga yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Aku teringat bagaimana dulu aku merasakan kepedihan dikhianati, direndahkan, dan dianggap tidak berharga oleh mantan mertuaku. Tapi kini, semua itu terasa seperti masa lalu yang jauh, tak lagi memiliki tempat dalam kebahagiaanku yang sekarang. Tentu saja, kabar kelahiran putri sampai ke telinga Bu Yanti. Aku mendapat kabar bahwa dia tampak murung saat mendengar bahwa aku, wanita yang dulu dia hina sebagai janda abadi, kini telah memiliki keluarga yang sempurna. Kupikir setelah semua yang terjadi, Bu Yanti akan berhenti mengusik hidupku. Ia telah meminta maaf tempo lalu. Tapi aku salah. Rupanya, kesombongan dan kebenciannya kepadaku masih belum padam. Apalagi semenjak aku melahirkan putriku. Aku mulai mendengar kabar bahwa dia sering membicarakanku dengan nada penuh sindiran kepada tetangga dan kenalannya. Janda satu itu memang beruntung bisa menikah dengan orang kaya, katanya, seperti yang diceritakan seorang teman kepadaku. Tapi kita lihat saja, apakah dia benar-benar bahagia atau hanya pura-pura. Aku hanya tertawa mendengar itu. Aku sudah terlalu bahagia untuk memusingkan ocehan orang yang hidupnya penuh kepahitan. Namun, situasi berubah ketika suatu hari dia datang langsung ke rumahku. Saat aku membuka pintu, aku melihatnya berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Tubuhnya tampak lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini terlihat berantakan, dan matanya penuh dengan kebencian. "Apa yang kau lakukan terhadap putra?" bentaknya tanpa basa-basi. Aku mengerutkan kening. "Maksud ibu apa?" "Ia kehilangan pekerjaannya. Hidupnya hancur." Bu Yanti menunjuk wajahku dengan kasar. "Ini pasti ulahmu. Kau mempengaruhi suamimu agar membalas dendam kepada kami." Aku menghela napas. "Ibu, aku tidak pernah membalas dendam. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Jangan berlagak suci." Dia melangkah mendekat, tapi aku tetap berdiri tegak di tempatku. "Aku tidak akan membiarkanmu menikmati kebahagiaan ini dengan tenang. Kau akan merasakan penderitaan seperti yang kami rasakan." Sebelum aku sempat menjawab, Mas Haikal muncul dari dalam rumah dan berdiri di sampingku. Tatapannya dingin dan penuh ketegasan. "Saya kira sudah cukup, Bu Yanti," ucapnya pelan tapi tajam. "Silakan pergi sebelum saya harus meminta keamanan untuk mengantar Anda keluar." Bu Yanti menatap Mas Haikal dengan mata berkilat, lalu menoleh ke arahku lagi. "Kau pikir bisa bersembunyi di balik suamimu?" katanya penuh ejekan. "Ingat kata-kataku, Dinda. Hidup ini tidak selamanya di atas." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Aku menghela napas panjang, merasa sedikit terguncang dengan konfrontasi ini. Mas Haikal merangkul bahuku, memberi ketenangan yang kubutuhkan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku hanya tidak mengerti kenapa dia masih saja menyimpan dendam. Mas Haikal menatap ke arah Bu Yanti yang semakin menjauh. Orang yang tidak bisa menerima kesalahannya sendiri akan selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Aku tahu suamiku benar. Dan aku juga tahu, ini mungkin bukan yang terakhir kali aku harus berhadapan dengan Bu Yanti. Beberapa bulan setelah insiden itu, aku mendengar kabar bahwa Bu Yanti semakin terpuruk. Rumah kecil yang ia tempati bersama putra akhirnya harus dijual karena mereka tidak mampu membayar hutang. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang dulu mereka banggakan. Sementara itu, bisnis yang aku rintis dengan bantuan Mas Haikal semakin berkembang. Aku kini memiliki usaha butik kecil yang sukses, dan namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha wanita. Hidupku semakin sempurna, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku akan bertemu kembali dengan Bu Yanti dalam keadaan yang jauh berbeda. Saat itu, aku dan putri sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional untuk mencari bahan makanan. Aku menyukai suasana pasar, meskipun aku kini bisa membeli segala yang kuinginkan di tempat yang lebih mewah. Aku berjalan santai, menikmati waktu bersama putriku, hingga tiba-tiba mataku menangkap sosok yang tak asing.
Bu Yanti. Dia duduk di sudut pasar, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Aku hampir tak percaya melihatnya dalam kondisi seperti itu. Dia terlihat lelah, tangannya menggenggam plastik berisi beberapa sayuran layu. Dia juga melihatku. Matanya melebar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan di sana. Aku menghampirinya. Dia tampak gelisah, seolah ingin lari tapi tidak mampu. "Ibu," suaraku pelan. Bu Yanti menunduk, menghindari tatapanku. "Apa yang kau inginkan?" gumamnya dengan suara lemah. Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Tidak ada. Aku hanya ingin tahu apakah ibu baik-baik saja." Dia tertawa sinis. "Baik-baik saja? Setelah semua ini?" Dia mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku kehilangan segalanya, Dinda. Rumahku, statusku, kebanggaanku, semuanya hilang." Aku menghela napas panjang. "Ibu dulu bilang aku akan jadi janda abadi. Ibu bilang aku tidak akan pernah bahagia. Tapi lihat aku sekarang, Bu. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang sejati." Bu Yanti menggigit bibirnya, air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia sebagai manusia biasa, bukan sebagai wanita sombong yang selalu merendahkanku. Dia hanyalah seorang ibu yang kini merasakan akibat dari kesalahannya sendiri. Aku membuka dompetku dan mengeluarkan sejumlah uang. "Ini, Bu. Gunakan untuk kebutuhan ibu dan putra." Dia menatap uang itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara terkejut, malu, dan putus asa. Tangannya gemetar saat mengambilnya, lalu dia menunduk lagi. "Terima kasih, kali ini aku benar-benar ingin minta maaf. Aku tidak akan mengganggu kehidupanmu lagi, Dinda," gumamnya lirih. Aku tersenyum kecil. "Jangan berterima kasih kepadaku, Bu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya seorang manusia lakukan kepada manusia lainnya." Aku berbalik dan pergi, meninggalkan Bu Yanti yang masih duduk di sana dengan kepala tertunduk. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku juga tidak bisa menghapus kesalahan yang telah ia lakukan kepadaku. Tapi aku bisa memilih untuk melepaskan semua kebencian dan melanjutkan hidupku dengan hati yang lebih ringan. Saat aku menggendong putri dan melangkah menuju mobil, aku menyadari satu hal. Ini adalah akhir dari perjalananku dengan masa lalu. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari segala hinaan yang dulu mereka lontarkan kepadaku. Aku tidak hanya menang atas dendam, tapi juga atas diriku sendiri. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.